dijelaskan terkait apa, Kak? Hari ini aku di sini tuh mau memberitahukan bahwasanya dibilangnya tuh terkena investasi ya. Aku sebenarnya awalnya itu dimulai dari teman aku ngajakin investasi, kemudian aku juga saking kita udah kenal udah lama, pada akhirnya aku mempercayakan investasi itu kepada Mimi Farah. Ini adalah salah satu rekan aku, dia adalah artis penyanyi dangdut nada suara. Kebetulan kita satu label. Akhirnya mendapatkan ajakan dari beliau, akhirnya aku juga ya udah aku menginvestasikan uang aku. Karena aku kenal baik sosok beliau dan dia itu orangnya juga bertanggung jawab. Awal-awal sih berjalan lancar ya, tapi pada akhirnya di tahun ini aku mendapat kabar yang nggak enak, di mana investasinya itu bukan hanya aku ternyata, dan ternyata uangnya dibawa kabur ya Mimi ya sama orang tersebut. Dan juga kemarin beliau juga sudah mengupayakan untuk memberikan laporan kepada Polda ya setempat, tapi ya tidak ada jawaban dan tidak ada proses yang berkelanjutan. Makanya aku di sini mengadakan preskon dan mengundang teman-teman media. Mudah-mudahan sih dengan lewat media-media ini bisa membantu juga meringankan ya beban kita semua, dan juga mudah-mudahan ada juga dana itu bisa dikembalikan kepada kita gitu, supaya tidak ada kalau aku bilang intinya adalah tidak adanya keadilan. Semua bukti laporan dan juga bukti otentik lainnya nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak pengacara yang memang sudah ditunjuk oleh Mimi mengenai hal-hal yang terkait. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke beliau. Oke. Mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak nih proses hukumnya seperti apa, Pak? Ya, baik, saya Valentinus, kebetulan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya dari Afni. Ya, perlu kami sampaikan bahwa bukan tidak ditindaklanjuti ya. Jadi kita sudah mengambil langkah hukum, yaitu membuat laporan polisi di Polda Bandung ya. Kebetulan yang mendampingi pada waktu itu ada rekan kita Pak Francisco. Jadi sekarang proses itu masih berjalan kan? Ya, kita berharap bahwa dengan langkah hukum yang sudah kita ambil, permasalahan yang muncul itu akan menjadi terang benderang. Yang jelas yang perlu untuk kami tegaskan di sini bahwa klien kami ini dia juga merupakan korban ya. Bahwa benar banyak teman-temannya yang ikut ambil bagian untuk berinvestasi di dalam bisnis yang dijalankan oleh seseorang yang bernama Astri ya. Tetapi tidak ada pernyataan bahwa kemudian kalau segala macam resiko dari bisnis ini itu menjadi tanggung jawab dari klien kita gitu loh. Jadi dia tuh menyampaikan mengenai ada bisnis seperti ini dengan prospek keuntungan seperti ini. Banyak teman-teman yang mungkin karena si klien kita ini sudah ikut buat investasi, banyak yang kenal dia, percaya, sehingga ikut ambil bagian, dan itu dalam awal-awalnya semua berjalan lancar ya. Jadi berapa yang diinvestasikan dengan nilai keuntungan yang sudah diperjanjikan itu dibayar. Rupanya dalam perjalanannya itu yang tidak mulus, jadi kesininya kemudian yang menjalankan bisnis ini tidak mengembalikan modal maupun keuntungan yang dijanjikan. Nah, karena banyak teman-teman ini kan bisnis karena trust ya, karena percaya gitu. Jadi lingkaran dari teman-teman klien kita ini yang percaya dengan dia mau ambil bagian dalam investasi ini. Nah, ini menjadi beban moral gitu. Itulah kenapa kemudian dia mengambil sikap tegas untuk menjaga kepercayaan ini dengan mengambil langkah hukum, karena sudah didatangi ya. Kita coba secara kekeluargaan kepada si Astri yang menjalankan bisnis ini, tetapi karena tidak ada respon yang bagus, kita mengambil langkah hukum. Jadi poinnya adalah bahwa dia ini korban ya.
klien kita ini korban, jadi uang dia juga lumayan besar yang ikut yang sekarang inilah ibaratnya itu. Kalau kita mau bilang ikut hangus sih, karena ini kan masih dalam proses ini. Semoga dengan langkah hukum yang kita sudah ambil, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik seperti itu. Untuk laporannya sendiri ke masuk itu per tanggal berapa sih Pak? Pak Francisco mungkin bisa. Laporan itu termasuk pada tanggal 24 ya, di tanggal 24. Jadi memang ya. Sebelumnya itu kan kita melakukan beberapa kali upaya mediasi secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah Neng Astri tersebut, dan di sana pun kita diarahkan ke Polsek Limbangan untuk memfasilitasi untuk adanya mediasi tersebut. Dan pada saat mediasi itu pun sudah ada pengakuan tersendiri dari Neng Astri bahwa dia kolab itu per 1 Oktober. Per 1 Oktober terkuak itu di tanggal 5 ya, nih, tanggal 5 November. Dan di saat kita konfrontir by data antara Astri dan Afni pun ada bukti pengakuan semua. Jadi pada saat konfrontir, dia cocokin dana yang masuk semua ke dia. Emang semua dana mandat di dia. Dia nggak balikin ke Afni atau balikin ke investor tersebut, karena jadi pengakuan si Astri ini dia menutupi ke agen-agen yang lain. Jadi bukan hanya satu agen aja si Astri tersebut. Karena 6 kali mediasi di Polsek pun udah mengerucut ya ke angka pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan si Astri tersebut. Tidak ada etika baik sedikit pun dari Astri ataupun keluarga untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Maka kita memilih untuk lewat jalur hukum dengan melaporkan Astri tersebut. Untuk saat ini mungkin proses dari laporan tersebut apakah berjalan di kepolisian atau mandek sih Pak? Kalau untuk berjalannya proses tersebut untuk sementara klien kita pun sudah di BAP, mungkin dalam waktu dekat akan BAP saksi ya, 2 saksi, yaitu orang tuanya Afni dan suaminya Bu Afni tersebut. Oke. Dalam waktu itu pada saat proses mediasi dari pihak Astrinya sendiri sempat ada niatan untuk mengembalikan dana dari Mbak juga nggak sih? Kalau untuk pertanggungjawaban sih ada. Jadi sempat kemarin pada saat di Polsek Limbangan ada bahasa yang pingin dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarganya mewakili Astri yang pingin mempertanggungjawabkan tersebut dengan memberikan aset tanah, sertifikat tanah. Tetapi melihat dari aset tersebut pun jauh dari angka kerugian tersebut, makanya kita masih mempertanyakan terus. Karena dana-dana tersebut ini kan space waktunya nggak begitu lama nih. Nah ini yang kita ingin pertanyakan, arah dana tersebut kemana sebenarnya gitu. Karena memang ketika kita konfrontir kembali, nilai sudah mencapai 5,2 miliar. Itu dari Oktober dan November. Untuk November sendiri 1,8 M. Dari Mbak Farah sendiri gimana nih Mbak Farah? Ketika dari pihak sana aja tidak ada itikat baik ya, hanya janji saja. Jadi kemarin tuh karena kan sebenarnya sebelum ada bahasa itikat baik, saya kan sudah upayakannya melapor ke Polda. Cuman karena dari yang lain bahwa si NA ini tuh ada bahasa mau bertanggung jawab, berarti ada itikat baik. Makanya waktu itu upaya saya langsung ke rumahnya, dan ternyata setelah beberapa kali pertemuan, bahkan di Polsek juga udah 6 kali, itu kita tuh cuman kayak dipermainkan aja gitu. Seperti itu. Jumlah Total uang yang masuk berapa sih mungkin? Apakah sampai ratusan atau puluhan atau seperti apa? Bukan cuma ratusan sama puluhan juta, tapi miliaran. Berapa M? 5,2 M. Mungkin awal tertarik apa sih yang diiming-imingin mungkin dari mulut manusia sendiri yang dijanjikan sendiri, akhirnya mau menyerahkan uang segitu besar ya 5, Keuntungan sih. Mereka melihat keuntungannya. Karena kan yang dijanjikan itu sama si Astri itu, misalkan nih contoh 2 juta kembali 2.350.000. Nah jadi 350 ini tuh yang bikin mereka tuh tertarik gitu.
Apakah itu memang keuntungan per jangka waktu berapa itu? Satu minggu per 2 minggu. Satu minggu, Memang 2 sangat minggu. menggiurkan ya dari Iya. sisi. karena jangkanya juga. Apakah memang awal-awal sudah pernah merasakan keuntungan itu akhirnya menyerahkan segitu besar nominalnya atau seperti apa sih? Udah pasti soalnya kan ini juga saya ikutannya itu dari bulan April. Dari bulan April sampai startnya itu di bulan Oktober November. Berarti jangka April sampai bulan Sampai September lah. September lah. Iya, Sudah September. mendapatkan keuntungan berapa? Ya kalau di ini mah udah banyak banget. Beda-beda kan, sih. ya. Jadi keuntungan tersebut ya, dana-dana tersebut sebenarnya bukan pure dana klien kita sendiri. Jadi memang ada rekanan dari Mifara sendiri yang menitipkan dana tersebut lewat beliau, karena beliau yang kenal sama si Neng Astri tersebut. Ada berapa orang Nah, berarti? jadi keuntungan pun variatif. Jadi dia ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, Ada yang 1 bulan. ada yang sebulan. Jadi keuntungannya itu berbeda antara dari yang seminggu, 2 minggu sama sebulan. Jadi ketika kita mau merunut total keuntungan yang sudah didapat pun kita harus pilih-pilihkan lagi nih dari ketiga item tersebut. Berarti berapa orang nih yang dirimu handle? Yang aktif ada 74 orang. Ya itu di saya aja, belum di agent yang lain. Oh berarti total korbannya sendiri? Ya ratusan. Oke. Tapi kan nanti kan artinya kan investasi ini kan sering sudah banyak ya beritanya Pak investasi itu banyak yang merandak, yang penipuan, kok akhirnya ya itu kembali percaya terjerat ini gimana sih mungkin? Ya karena kan awalnya itu memang saya di endorse. Oke. Itu di endorse. Kenapa saya bisa sepercaya itu? Karena dia kan ngomong sendiri bahwa si bisnis ini tuh dari 2021 gitu, dan semuanya juga pada percaya tuh karena dia juga satu sekolahan sama saya, kakak kelas saya gitu. Cuman nggak pernah nih yang namanya hello gitu dekat sama saya apa nanya-nanya gitu, nggak gitu. Bahkan si Astri ini tuh mau mengendorse tuh karena mungkin dia ngeliat saya gitu, saya aktif di sosial media gitu, makanya dia mengendorse saya. Lalu dia yang bikin tergiurnya itu yaitu keuntungannya, makanya pendek gitu. Makanya orang pada mau Bisnis apa? kalau untuk bisnis ya usaha gitu. Kalau selebihnya saya nggak tahu usaha apa. Cuman waktu itu pernah ngomong dia mau buka sembako, Oke. terus skincare juga dia punya gitu, terus kosmetik. Dari Kak Felin sendiri mungkin juga bisa dibilang sebagai korban juga ya. Ya, seperti apa Kak? Ya kalau aku kan emang berdasarkan percaya ya, apalagi aku kenal dia itu kan juga orangnya baik. Ya kalau dibilang pernah merasakan keuntungan pasti ya, tapi itu tadi artinya setelah uangnya mandek dapat laporan seperti ini kan berarti aku juga nggak berharap uang modal aku balik dong, ya kan? Makanya aku mengadakan preskon ini supaya nanti kasus ini bisa berjalan lancar dan berharap sih uang yang kita sudah investasikan bisa balik lagi gitu kan, dan segera selesai, karena kan uang segitu kan lumayan ya, apalagi sekarang kita sudah mengalami yang namanya permasalahan ekonomi itu semua orang pasti butuh ya. Jadi dari tadi ya agak lumayan shock juga, apalagi kan sekarang kita tahu susah juga cari uang, tiba-tiba kita menginvestasikan dengan harapan bisa dapat keuntungan, tiba-tiba dapat kabar seperti ini, siapapun pasti akan kecewa. Ya mudah-mudahan dengan mediasi ini akan ada solusi buat kita dan bisa kembali modalnya yang ya. Oke Kak Felin, kalau boleh tahu kalau dari Kak Felin sendiri total kerugian yang Kakak alami itu berapa Kak? Ya cukup lumayan kalau dibilang ya hampir kurang lebih 100. Tapi apa sih yang membuat Kak Felin akhirnya ikut tertarik nih dengan bisnis investasi tersebut? Kalau Kak Farah kan jelas ketahuan karena sebelumnya ada background kakak kelas gitu ya. Kalau kakak sendiri seperti apa? Ya karena kan ajakan ini kan dari ini, nah kebetulan dia juga kan satu manajemen gitu kan, teman-teman satu pergaulan, jadi aku melihat dia juga orangnya baik, selama ini juga nggak pernah ada masalah, dan dia tuh orangnya transparan.
Makanya berdasarkan kepercayaan itulah akhirnya aku menginvestasikan, dan emang sih awal-awal itu berjalan lancar. Seperti aku bilang tadi, aku juga pernah merasakan keuntungannya, karena keuntungannya yang singkat ya dan sangat menggiurkan itu. Ya kalau dibilang lumayan lah ya gitu untuk bertahan hidup, tapi ya setelah mendengar kabar ini ya itu tadi sampai shock juga gitu. Makanya aku mudah-mudahan aja ada jalan keluar dan ya biar semuanya selesai. Bisa dibilang dengan adanya kejadian ini mengganggu juga nggak sih aktivitas karir kalian berdua? Sangat mengganggu pastinya. Dari mental, psikis, finansial juga, semuanya pokoknya. Tapi apa sih yang membuat kalian bisa dibilang tuh cukup kuat hingga saat ini? Apalagi kan bisa dibilang kan kehilangan uang sebesar tersebut kan tidaklah mudah ya. Kalau untuk saya, Intinya selama masih ada Tuhan pasti akan ada keadilan, itu aja. Apalagi kan sekarang kita berdua sudah ada bapak-bapak juga yang mendampingi, makanya untuk urusan hukum kan kita serahkan juga kepada ya, para pengacara kita ini. Itu aja sih, kita berharapnya cuma kepada Allah, dan juga ini teman-teman media mudah-mudahan juga bisa bantu juga sebagai jalan ya untuk mediasi agar menjadi perhatian juga bagi itu tadi sang pelaku. Mudah-mudahan bisa ada ya terbuka hatinya untuk bisa selesaikan masalahnya. Itu aja sih. Untuk hingga saat ini masih aktif komunikasi dengan pelaku atau memang sudah tidak, Pak? Kalau untuk komunikasi sama pelaku sih lewat ini ya, karena kan aku lewat beliau. Masih aktif ya? iya masih aktif, jangan susah dihubungi. Berarti bisa dibilang ada indikasi untuk melarikan diri juga ya dari sana. Ya kalau misalnya komunikasi masih bisa dihubungin, otomatis mungkin ada jawaban. Tapi kalau ini kan dia sampai nggak bisa dihubungin kan bisa jadi ya, kita sih nggak mau suzon ya, tapi intinya kita sudah memberikan itu tadi. Makanya kita undang teman-teman media, mudah-mudahan sih dengan adanya media ini juga sebagai jembatan untuk sana ya, supaya agak tergugah hatinya beliau ini. Ya mungkin kita mau tambahkan ini kalau menyangkut dia akan melarikan diri. Itulah pentingnya kita mengambil langkah tegas ya, kita mengambil langkah hukum, sehingga apabila saksi nanti sudah diminta keterangan, kemudian terlapor juga sudah diminta datang untuk memberikan BAP, itu kan akan kelihatan itu langkah yang akan diambil oleh penyidik, kan manakala ada indikasi dia untuk melarikan diri, yang jelas statusnya kemudian menjadi DPO kan, betul. Seperti itu. Kemudian menyangkut investasi tadi, memang kalau kita lihat itu tidak mungkin langsung dengan nominal yang besar. Biasanya itu start mungkin karena dari kecil, tapi karena keuntungannya jelas, ya kan, yang mereka dapatkan kemudian dilipat gandakan, yang kemudian setelah berjalan sekian lama itu memang menjadi lumayan besar nominalnya gitu. Ya, tetapi ini mungkin warning juga bagi kita semua ya, bagi publik gitu, bahwa memang setiap bisnis yang menjanjikan keuntungan yang terlalu luar biasa, yaitu memang kita harus sangat hati-hati gitu. Sangat hati-hati, karena bank sendiri itu kan range bunga itu udah ketahuan ya. Jadi kalau misalnya sampai angka 10-20% per minggu, berarti dalam 1 tahun itu sampai sekian ratus persen, itu memang kayaknya bisnis itu harus kita hati-hati sekali gitu. Patut untuk kita cek betul-betul. Ya semoga ini juga menjadi pengalaman bagi kita semua kan seperti itu. Oke, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, Abang mungkin? Ya paling itu di sini kita juga menyampaikan ke para investor lainnya yang mungkin yang lewat Mifara ya. Di sini tanggung jawab moral memang sudah terlihat jelas ya, Mifara dengan segala upaya baik mediasi dan sekarang sampai ke laporan. Di sini kita hanya meminta doa dan dukungan dari para investor semua. Kita sama-sama mengawal kasus ini agar kasus ini pun bisa terang benderang ya, dan ada pertanggungjawaban dari si Astri tersebut. Oke, satu lagi ke itu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pelaku. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan ya dari pihak berwajib bisa secepat mungkin untuk menangani kasus ini, biar semuanya terang benderang dan ada titik terang buat kita semuanya. Itu aja sih harapan saya. Oke, selain dari Pak Kevin?
Atau Farah? Sama sih, intinya aku pengen masalah ini akan ada kedepannya, akan ada ini tadi terang benderang dan ada solusi buat kita juga, dan untuk tentunya minta pengembalian dana ya kembali ke kita itu. Oke.